Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah meninggal melainkan dalam keadaan muslim berserah diri kepadanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersama-sama di majelis di Balai Jannah. Semoga mendekatkan kita ke dalam jannah. Ya. Apalagi tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu. Ya. Kata ulama, al-ilmu manaru ahlil jannah. Ilmu itu adalah tanda-tanda yang akan memberikan petunjuk kepada mereka yang akan menghuni surga. Ya. Kita bermajelis di majelis yang insyaallah ta'ala mendapatkan ridha Allah, dan itulah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah sudah ridha sama kita, Masya Allah, itu sudah merupakan puncak dari kebahagiaan seseorang. Ya. Allah saja menyebutkan kepada mereka para sahabat Nabi, orang-orang yang terbaik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tingkat manusia paling baik. Ya. Khairul bariyah. Jadi manusia min awwalihim ila akhirihim, termasuk kita rombongan ini, ya. Artinya rombongan manusia, siapa yang terbaik? Yang Allah Subhanahu wa taala kasih keridhaan kepada mereka. Dan alhamdulillah pagi-pagi ini kita sudah berada di majelis ilmu, ya. Itu juga insya Allah merupakan bagian dari kebaikan, dari musabaqah, dari bersegera ke dalam khairat kebaikan. Dan kata ulama juga, man sabaqa fid dunya ilal khairat sabaqa fil akhirati ilal jannah. Barang siapa yang mendahului di dalam kehidupan dunia ini menuju kebaikan-kebaikan, insya Allah dia juga akan mendahului yang lain menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disebutkan, ya, kita ingin mempelajari tafsir. Ya. Kenapa kita belajar tafsir? Ya. Karena kita ingin memahami Al-Quran. Tafsir itu kan penjelasan. Tafsir adalah penjelasan, termasuk Quran terjemah. Quran terjemah itu adalah bagian dari terjemah tafsiriyah.
kalau orang sebut ya. Terjemah tapi tafsir. Gimana kalau terjemah tapi tafsir? Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlek mungkin kadang-kadang kurang pas untuk kita bisa memahami langsung, sehingga perlu ada penjelasan. Kadang ada dalam huruf, ya. Kadang tata bahasanya itu langsung orang paham. Meskipun alhamdulillah sekarang juga ada Quran terjemah harfiah. Ya. Beberapa mushaf Al-Quran itu terjemahnya sudah harfiah, artinya per huruf di bawah ada terjemah. Kemudian atas kata di bawah terjemahan kata. Itu juga membantu kita, ya. Membantu untuk memahami Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus kita pahami? Ya. Karena Al-Quran akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus kalau kita memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, ya, maka jalan yang lurus itu ya barangkali belum terlihat lurus ya sama dia. Ya. Kalau sudah benar-benar paham, barulah jalan tersebut terlihat lurus. Ya. Dia mau memulai starting di jalan tersebut sampai finish di akhir jalan tersebut, yaitu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita ingin insyaallah ta'ala memulai dengan Ummul Kitab, ya, karena yang pertama dari Al-Quran adalah Ummul Kitab, ya, yaitu Al-Fatihah, ya. Disebut dengan Ummul Kitab biasanya ibu atau yang memakai kata ummu dalam bahasa Arab itu kan menjadi tempat rujukan. Makanya ibu kota itu bahasa Arabnya apa Pak? Asimah, bukan Asimah ya. Kalau pakai umul qura ya. Artinya kampung-kampung, kampung itu kan Korea ya. Jamaknya adalah qura ya. Nah, induknya dipertemukan ya. Kalau ada petunjuk jalan ya, maka pusat kotanya itu, downtownnya itu adalah Ummul Qura kan itu. Ya, makanya di mana Mekah ada sebuah perguruan tinggi namanya Ummul Qura, ya, karena Mekah itu adalah Ummul Qura. Ya. Al-Quran adalah Ummul Kitab. Jadi Al-Quran itu kembalinya, ya, intinya. Kalau diringkas-ringkas, kadang-kadang kan orang sekarang pengennya ya ringkas-ringkas baik, ya. Dari bungkus tebal ini intinya bicara apa, kan gitu. Mau baca dari awal sampai akhir, ya Allah berapa halaman ya. Intinya bicara apa? Ya alhamdulillah intinya sudah ditulis. Al-Fatihah Ummul Quran, ya. Wasirrus shalah, kan gitu. Jadi inti buku ini adalah Al-Fatihah, ya. Bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ya. Jadi orang kalau bicara Al-Fatihah sesungguhnya dia itu bicara Al-Quran seluruhnya, cuma versi ringkas. Ya. Tapi versi ringkas itu kalau benar-benar masuk ke dalam kalbu kita, benar-benar masuk di dalam hati kita, maka itu menjadi sebuah pengingat yang luar biasa. Makanya rukun sholat itu Al-Fatihah, ya. Cukup 7 ayat. Ya bayangkan kalau setiap sholat kita suruh baca Al-Baqarah, lamanya gimana Pak? Lama sekali. Ya. Tapi ada para sahabat, para ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Berbeda perkataan para ulama, ada yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin, sebab Rasul ngasih rambu-rambu. Kalau mau khatam Al-Quran paling cepat itu adalah 3 hari. Ya, itu baru ya bacanya itu paham maknanya, ya. Kemudian sambil membaca sambil mencoba untuk benar-benar masuk ke dalam petunjuk-petunjuk ayatnya. Itu 3 hari khatam Al-Quran. Ya. Tapi adakah para sahabat? Nah, di situ khilaf para ulama.
Ada yang mengatakan mungkin riwayat yang seperti itu perlu dilihat lagi, kayak sahabat Utsman itu, ya, diriwayatkan pernah, ya, itu datang, ya, di masjid sholat 1 rakaat, ya, khatam Al-Quran, sampai ditanya, kok cuma 1 rakaat aja, ya, yaitu witir saya. Witirnya salah, ya. Sebagian ulama mengatakan mungkin perlu dicek lagi itu riwayat tersebut, apa benar. Kalau benar itu adalah bagian dari karamah Allah yang Allah berikan kepada sebagian sahabat dalam waktu-waktu tertentu dan bukan menjadi kebiasaan, ya, bukan menjadi kebiasaan, ya. Makanya, ya, kalau membaca Al-Quran sebanyak itu, ya, dalam rakaat-rakaat kita setiap hari mungkin berat, ya. Maka alhamdulillah yang dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Ya, kita ulang-ulang Al-Fatihah nggak apa-apa, 17 rakaat yang minimalnya, ya, karena Al-Fatihah. Coba kalau Al-Maidah, panjang, ya. Tapi alhamdulillah Al-Fatihah, dan itu memang merupakan Ummul Quran, ya. Induknya dari Al-Quran, intinya dari Al-Quran, ya. Jadi kalau bicara hadis, ya, hadis ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim, ada hadis riwayat Ahlus Sunan, ya. Kitab-kitab itu disebut dengan kitab apa? Biasanya orang nyebut Ummahatu Al-Kitab. Ummahat itu kan jamak dari umun, kan? Ya, umun satu, ya. Kalau yang hadir ini, ya, para umun disebutnya apa? Ummahat, ya kan? Ummahat. Maka marojik itu belajar hadis kalau kembali kepada kitab induknya itu disebut dengan Ummahatu Al-Kutub, ya. Nah, jadi kita insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini akan membahas, ya, tafsir surat Al-Fatihah, ya. Ya, memang itu yang awal dari Al-Quran, ini inti dari Al-Quran, ya. Salah satu rujukannya adalah Aisyarut Tafasir. Tapi kalau kitab yang saya bawa ini bukan Aisyarut Tafasir, ya, ini kitab yang lain. Karena masya Allah para ulama juga banyak sekali yang sudah menafsirkan Al-Fatihah ini dalam, ya, tulisan-tulisan mereka. Para ulama tafsir jelas menafsirkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi ada sebagian ulama yang mungkin dia bukan ahli tafsir, tapi ingin, ya, mempunyai tafsir dalam masalah Al-Fatihah, ya, seperti kitab ini salah satu contohnya. Ya, seorang ulama ingin membahas Al-Fatihah, sudah jadi satu kitab, ya. Ada yang lebih tebal lagi, ya. Ada yang mungkin hanya pointer-pointernya, ya, inti-intinya, ya. Ala kulli hal bahwa tafsir itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari thalabul ilmi, ya. Apakah itu ilmu yang paling utama? Ya, bagian dari ilmu yang paling utama, ya. Sebab kalau kita bicara apakah ilmu yang paling utama, biasanya setiap penulis mengatakan bahwa ilmunya adalah ilmu yang paling utama, ya. Kalau dia ahli hadis, hadis adalah ilmu yang paling utama. Kalau dia ahli tafsir, tafsir adalah ilmu yang paling utama. Ya, memang semuanya mempunyai keutamaan, ya, dan bisa menjadi yang paling utama lebih khusus kepada satu di antara yang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang itu misalnya bisa hafal Quran, tidak semua orang itu bisa hafal hadis, tidak semua orang itu, ya, kemudian menjadi ahli tafsir. Nah, tidak semua orang jadi dokter, gitu. Tidak semua orang jadi pegawai, ya. Macam-macam, ya. Bisa jadi memang orang tersebut cocok di salah satu bidang ilmu atau cocok di salah satu bidang pekerjaan. Oleh karenanya itu paling utama bagi dia, ya. Kalau kita kembali kepada nasihat Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya, ketika beliau menjelaskan hadis-hadis dalam kitab beliau, ya, Bahjatul Qulubil Abrar itu, ya, beliau menyebutkan apa pekerjaan yang paling utama, ya, yang paling sesuai bagi orang tersebut, manfaat di dunia dan di akhirat, ya. Nah, tafsir
terhadap Al-Qur'anul Karim ya sudah dimulai sejak zaman Rasul, ya tidak? Sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pada asalnya yang diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litubayyina linnasi, agar engkau wahai Muhammad jelaskan kepada manusia. Ya kan Al-Qurannya diturunkan kepada Nabi Muhammad, masa diserahkan kepada orang lain untuk menjelaskan? Tidak begitu? Ya. Al-Qurannya diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka yang diminta untuk menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengenal ada yang namanya At-Tafsiru bil Ma'thur wa Tafsiru bil Ra'yi. Ya. Ada tafsir yang dengan riwayat, ada tafsir yang dengan pendapat. Ya. Tafsir yang dengan pendapat harus kembali kepada tafsir yang dengan riwayat. Contoh, Nabi SAW ditanya, siapakah yang dimaksudkan di dalam surat Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Siapa mereka itu? Rasul menjelaskan ya, bahwa mereka itu adalah yang pertama al-maghdub alaihim itu al-Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka tahu yang benar tetapi tidak mau melaksanakan yang benar, maka mereka dimurkai. Sedangkan yang tersesat itu adalah An-Nasara. Kenapa An-Nasara? Ya, karena mereka maunya benar, beribadah kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak tahu. Ya. Sehingga mereka tersesat jalan. Ya. Itu adalah orang-orang Nasara. Ya. Nah, itu Nabi SAW menafsirkan. Maka demikian dinukil dari Nabi kepada para sahabat terus menerus sampai kepada ulama tafsir. Bagaimana dengan at-tafsir birah, tafsir dengan pendapat? Boleh asal ya kepada kaidah-kaidah yang sesuai dengan usul syariah, ya. Tidak keluar dari tafsir riwayat tentunya pada akhirnya, ya. Baru mulai kita sudah al-maghdub alaihim waladhdallin. Selesai kajian kita. Ya, baik, kita ke depan lagi jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Ya. Tidak ada di dalam umat-umat yang terdahulu ya seperti Al-Fatihah. Ringkas tetapi kedudukannya luar biasa. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitabi hiya as-sab'ul mathani. Ya. Pembuka kitab Al-Qur'an itu adalah as-sab'ul al-mathani. Maka ashabul mathani yang tersebut dalam ayat Al-Quran, kata para ulama, ya itulah Fatihatul Kitab. Karena hadisnya juga mengatakan demikian, ya. Wal Qur'anul Azim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi utituhu. Ya. Jadi Al-Fatihah subhanallah ya, merupakan satu surat ya yang memang dijadikan sebagai pembuka di dalam Al-Quranul Karim ya, dan kedudukannya itu ya seperti Al-Quranul Azim ya. Maksudnya apa yang ada di dalam kandungan tersebut meringkas ya seluruh yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kok bisa? Al-Quran kan banyak sekali ya. Al-Quran ya, kalau kita bicara tentang syariat kan banyak sekali. Kok bisa diringkasannya dalam 7 ayat? Ya. Gimana penjelasannya?
Ya makanya kita belajar tafsir. Ya, memang seperti itu. Kadang-kadang kita harus memahami. Kayak seorang wanita, ya, yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, menanyakan, ya, tentang hukum rambut yang dia tidak dapatkan di dalam Al-Quran. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau baca Al-Quran dari awal sampai akhir, engkau akan dapatkan. Ya. Baca lagi. Gak ada yang dia cari. Ya. Abdullah bin Mas'ud tetap menunjukkan ada kalau engkau benar-benar membacanya. Sampai dia ingin mengklarifikasi, nggak ada wahai Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat apa? Wa ma atakumur rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Kalaupun tidak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, maka yang ada di dalam hadis ini sesungguhnya adalah bagian dari Al-Quran. Oh begitu Pak. Iya. Ada demikian pula dengan Al-Fatihah jemaah ini rahmatullah. Ya. Dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah inti daripada Al-Fatihah itu adalah inti daripada Al-Quran. Ya. Dan memang ya kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama tafsir di dalam masalah ini, Masya Allah, ternyata surat ini memang luar biasa, ya. Dan ada keistimewaan-keistimewaannya, ya. Misalnya, ya, sebagai penyembuh syifa, ya. Sebagai bacaan dari ruqyah, misalnya di dalam hadis disebutkan demikian, ya. Bisa yang seperti itu. Ada memang keistimewaan yang seperti itu berdasarkan takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Luar biasa ayat ini. Ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah. Kenapa saya katakan sebelum? Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan dari Al-Fatihah? Bagian ini. Ada yang punya pendapat yang lain? Bukan. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah, ya. Ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah berapa ayat, Pak? Ada yang mengatakan 8? Iya. Jadi para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Ini sepakat. Ya. Cuma terjadi perbedaan ayat nomor satunya mana? Kan gitu. Apakah ayat nomor satunya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua apa, sampai yang ketujuh apa? Ya. Kalau yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat nomor satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketujuhnya apa? Ya pasti yang berakhir dengan wala dhalin, pasti. Cuma mulai ayat 7-nya di mana? Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi kalau misalnya ada obrolan, ada pembicaraan, sebenarnya Bismillah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ya, kita tidak langsung memastikan karena memang para ulama membahasnya apakah bagian atau bukan bagian. Kalau menurut Ustaz gimana? Nah, saya ikut buku aja ya. Iya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri. Ya. Apa buktinya? Insya Allah kita buktikan. Ya. Bahkan ayat pada setiap awal surat, gitu.
Jadi merupakan ayat, bukan surat. Ya. Nggak ada surat Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Ya. Tapi ada ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pada setiap surat atau setiap permulaan surat, ya, kecuali surat apa? Al-Baqarah, surat Taubah. Ya. Kata para ulama, karena ya, dalam surat Taubah itu Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan kemurkaannya kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Maka makomnya ini kurang pas kalau dimulai dengan apa? Bismillah yang ada kata Ar-Rahman dan ada kata Ar-Rahim. Ya. Karena kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu rahmat yang berturba, yang insya Allah juga akan kita jelaskan. Kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri? Ya. Bukti yang pertama adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Al-Fatihah itu dibagi menjadi berapa? 2 bagian. Qasam itu baini wa baina abdi, ya, nisfain atau kismain, ya. Aku bagi antara aku dengan hambaku itu 2 bagian. 2 bagian dari apa? 2 bagian dari surat Al-Fatihah. Baik. Sudah 2 bagian. Terus Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dengan Al-Fatihah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Allah fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis tersebut dimulai dari kata apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi menurut hadis tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi antara Allah dengan hambanya, ya, maka Nabi menjelaskan ketika Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka berarti ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bukti yang pertama, ya. Kalau begitu Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Berarti ayat tersendiri. Bukti yang kedua, biasanya ayat-ayat Al-Quran itu kurang lebih panjang pendeknya itu serupa, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya. Kurang lebih pendeknya sama. Demikian juga amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, ya. Kurang lebih sama panjang pendeknya. Kalau kemudian, ya, ayat yang terakhir itu adalah ayat yang Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka terlihat ayat yang terakhir itu lebih panjang dari ayat-ayat yang lainnya, ya. Ini ijtihad dari ulama, ya, untuk mendukung pendapat yang utama tadi. Utamanya adalah kembali kepada lafaz hadis, ya. Nanti ayat yang ketujuhnya terlalu panjang, ya. Tapi kalau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin terus, nanti masing-masing ayat itu panjang pendeknya kurang lebih serupa. Kemudian bukti yang ketiga, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Qala Allah hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi dari 7 ayat tadi yang kita sepakat 7 ayat ini. Dari 7 ayat itu pertengahannya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 sudah diambil tengahnya. Berarti 3 ke depan, 3 ke belakang. Tinggal ditarik saja. Ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pertengahan, maka 3 yang pertama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, 3. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat yang keempat, pertengahan. Ya. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ya. Ini adalah bukti yang ketiga. Ya. Biar hadis ini menjadi pengingat buat kita jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Kalau yang bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak termasuk Al-Fatihah itu kan ya dalam prakteknya ya kita selalu membaca bismillah sebelum Al-Fatihah ya. Tapi hadis ini menjadi pengingat buat kita tentang keutamaan Al-Fatihah. Ini yang lebih penting lagi ya, bahwa Al-Fatihah yang sedemikian rupa itu jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa pada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hamadani abdi ya. Allah memberikan berita kepada kita seorang hamba ketika membaca itu berarti sedang memuji Allah ya. Fa'idha qala, apabila al-abdu berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata asna alayya abdi, hambaku sedang memuji diriku. Ya. Kenapa ada pujian-pujian? Nanti insya Allah kita akan menjelaskan betapa surah ini begitu besar ya. Wa idza qala al-'abdu fi salatihi, kemudian apabila seorang hamba berkata di dalam salatnya maliki yaumiddin majjadani abdi, dia sedang mengagungkan diriku ya. Jadi 3 ayat yang pertama isinya adalah pujian ya. Memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah ya. Apa perbedaan alhamdulillah ya dengan yang lainnya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Yang jelas 3 ayat yang pertama itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis ini. Fa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu, hanya Engkaulah ya Allah yang kami ibadahi, wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah ya Allah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Qala Allah hadhihi baini wa baina 'abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Mulailah ya, setelah pujian ada apa? Permintaan ya. Pertengahannya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya, yang iyyaka na'budu itu ada ilajur riya, yang pada iyyaka nasta'in itu ada ilaju al-kibriyah ya. Kepada Allah menyembah itu kan artinya keikhlasan ya. Kita nggak menyembah siapa-siapa, nggak butuh
pahala dari siapa-siapa kecuali dari Allah. Ya. Berarti di situ ada obat riya pada kata iyyaka na'budu. Sedangkan pada kata iyyaka nasta'in itu ada obat kesombongan. Gimana obat kesombongan? Kita bisa beribadah kepada Allah itu karena siapa? Karena Allah. Ya. Kita bisa baca buku itu karena siapa? Karena Allah. Kita bisa hadir di majelis taklim itu karena siapa? Karena Allah. Kita bisa menjadi orang Islam itu karena siapa? Karena Allah. Kita bisa menjadi seorang yang alim, sangat alim karena siapa? Karena Allah. Oleh karenanya diobati jangan sampai dia menisbatkan itu pada dirinya sendiri. Dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada ilaj al-kibriyah, ada obat kesombongan. Kalau tidak karena Allah kita nggak bisa apa-apa. Kalau nggak karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu apa-apa. Lahir aja enggak, ya enggak. Kalau tidak karena Allah kita nggak ada di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi di saat dia hidup, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan, Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Kita tidak punya apa-apa. Ya. Nah, maka di dalam hadis tersebut disebutkan hada baini wa baina abdi wa li abdi masa. Mulailah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apabila seorang hamba berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bayangkan kalau digandeng dengan sebelumnya panjang ayat, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi li'abdi wa li'abdi masa." Ini adalah untuk hambaku dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Ya. Sehingga seorang hamba dengan Al-Fatihah itu selalu optimis. Kenapa optimis? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya. Dia meminta, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya. Nah, ini adalah salah satu di antara jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan ya, Al-Qur'anul Karim. Ya. Selain keutamaan yang disebutkan sebagai as-sab'ul mathal, kan Al-Quran itu keistimewaannya adalah muta'abbadun bitilawati. Kan ya, Al-Quran itu digunakan untuk ibadah. Kalau kita sholat baca hadis sah belum sholatnya? Enggak. Karena di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Nah, yang paling sering dibaca ya kembali lagi adalah Ummul Quran. Kan gitu. Kalau setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin baca surat kadang kita Al-Ikhlas, kadang Al-Falaq, kadang An-Nas, kadang Al-Baqarah, kadang An-Nisa, ya. Tapi yang tidak pernah ditinggalkan adalah Ummul Quran, apalagi di rakaat ketiga sama keempat. Jelas surat Al-Quran yang lain ditinggalkan, Al-Quran dalam hal ini adalah Al-Fatihah tidak mungkin ditinggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah, khususnya ya, sebelum kita masuk ke dalam Bismillah kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ya, setiap membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk baca ta'awudz, ya, untuk beristi'adzah, ya. Beristi'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalam Allah. Yang akan kita baca itu adalah kalam Allah. Agar kita tidak salah, kita tidak keliru, ya. Agar kita terjaga, agar kita tetap mendapatkan petunjuk, kita minta tolongnya kepada
Allah. Allah yang paling tahu. Ketika kalam Al-Quran itu dibaca, setan-setan itu ngapain? Itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah perintahkan agar kita berlindung kepada Allah dari mereka para setan tersebut. Ya. Jadi para nabi, al-anbiya wal rusul, ketika akan membaca kalam-kalam Allah juga demikian. Ya. Demikian pula diajarkan kepada umat Islam, kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, ya, memerintahkan kepada kita untuk berta'awud, ya, yaitu di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 98, ya. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Ya. Siapa syaitonir rajim? Ya. Ya, iblis dan bala tentaranya secara singkat demikian. Ya, nanti akan kita jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kita berlindung kepada Allah. Ya. Godaannya besar. Ya. Godaan itu bukan hanya pada, ya, orang baca Al-Quran atau orang nggak baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran saja masih ada godaan. Ya. Setelah membaca Al-Quran, ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensifati satu kaum, yaitu apa? Yaqra'unal Qur'ana, mereka itu membaca Al-Quran, ya. Tetapi tidak apa? Tidak sampai ke dalam kerongkongan mereka. Kerongkongan aja nggak sampai, hati sampai nggak? Itu pensifatannya seperti itu, ya. Tidak sampai, ya. Jadi godaan itu bukan saja bagi orang yang belum membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran pun, ya, ternyata masih ada godaannya, ya. Dan memang kalam Allah ini akan membawa orang kepada, ya, derajat yang sampai kepada ahlullahi wa khasati. Kan begitu dalam hadis dikatakan bahwa Al-Quran itu membawa orang sampai diistilahkan mereka itu adalah ahlullah. Maka godaannya luar biasa, ya, tidak sembarangan, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa di dalam perintah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat-cepat gerakkan lisanmu karena engkau tergesa-gesa. Ya Allah membimbing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana supaya Al-Quran ini benar-benar sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya adalah di awal untuk membaca Al-Quran, ya. Salah satu cara yang terpenting di dalam masalah ini, ya, di awalnya adalah dengan al-isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan asyaitonir rajim. Isti'adzah itu melaksanakan perintah surat An-Nahl tadi ayat yang ke-98, ya. Bentuk isti'adzah itu bisa kita katakan ada dua macam. Ya, ada dua macam, ya. Yaitu bentuk yang dikatakan di dalam Al-Quran dan bentuk yang diberitakan di dalam hadis, ya. Oleh karenanya kemudian ada ulama yang mengatakan berarti yang di dalam hadis itu memberikan isyarat kepada kita untuk juga melakukan yang serupa boleh, ya, itu pendapat, ya. Tapi yang di dalam Al-Quran tadi, ya, kalau dikatakan
fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka sighahnya bentuknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang sighah yang sampai kepada kita, ya. Jadi dari perintah itu berlindunglah itu, terus bentuk bacaannya apa? Bentuk bacaannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ini adalah yang dipilih, yang dikatakan oleh mayoritas fuqaha, ya, seperti Abu Hanifah, ya, Asy-Syafi'i, Ahmad, ya, rahimahumullah taala. Jadi sighah dalam Al-Quran. Sighah yang kedua, bentuk yang kedua adalah yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW, Sunan Abi Dawud, ya, kemudian Sunan Tirmidzi. Bentuknya apa? A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh pakai sighah ini? Ya boleh, karena ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi setelah Ismullah, setelah nama Allah, ya, ditambahi dengan sifat Allah dalam hadis tersebut, yaitu apa? As-Sami' Al-Alim. Ya. Apa bedanya Allah dengan As-Sami'? Apa bedanya Allah dengan Al-Alim? As-Sami dan Al-Alim adalah nama-nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Engkau mau sebut Allah, engkau mau sebut Ar-Rahman, ya, maka itu semuanya adalah nama-nama Allah. Dengan nama apapun yang Allah namakan dirinya, Allah berikan di dalam kitabnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, falahul asmaul husna. Maka Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan kalau begitu, kalau diganti bukan As-Sami' Al-Alim boleh. Ya, sebagian ada yang mengatakan demikian. Tapi yang lebih tentram buat kita adalah yang kembali kepada lafaz Al-Quran atau lafaz hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis tersebut minasyaitonir rajim, ya. Asy-syaiton ar-rajim itu syaitan yang terkutuk. Kan gitu, ya. Nah, di antara godaan-godaan syaitan itu bentuknya disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah hamzihi, kegilaan, ya. Wa nafthihi, kesombongan, ya. Wa nafthihi, nafsi itu adalah kata-kata yang batil, kata-kata batil. Al-Quran ada yang batil di dalamnya? Tidak, sama sekali, ya. Tidak ada di depannya, tidak ada di belakangnya kebatilan sama sekali. Walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dari selain Allah mungkin ada, tapi dari Allah Subhanahu wa taala la yatihi, tidak datang kepadanya kebatilan. Dari manapun tidak ada, ya. Nah, makanya syaitan apa? Menggoda, ya, membujuk, merayu untuk menyalah-nyalahkan, ya, untuk nyalah-nyalahin. Makanya ada yang disebut dengan kesalahan jali fatal, membaca surat Al-Fatihah, ya, sehingga sholatnya batal. Kalau salahnya adalah fatal yang disebut dengan lahan jali, karena bisa saja berubah makna, ya. Misalnya kita mengatakan an'amta, ya. Boleh kita berubah menjadi an'amti,
Ar-Rahman. Karena Allah tidak dinisbatkan kepada kata ganti perempuan, ya. Sedangkan An-Amti artinya adalah kata ganti perempuan, ya. Nah, syaitan berusaha untuk memasukkan itu, ya. Ganti-ganti harokatnya, ganti-ganti hurufnya, ganti-ganti maknanya, macam-macam, ya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sedikit mengenal apa itu model perdukunan itu, ya, ditulis satu ayat Al-Quran tapi nggak lengkap, kemudian disimpangkan dengan tulisan yang nggak jelas apa itu, ya, dicampur-campur, nggak karu-karuan, dibolak-balik, nggak karu-karuan, ya. Nah disitulah syaitan masuk, ya, bercampur antara al-haq dengan al-batil. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Qur'an, yaitu dengan isti'adzah atau ad-da'awudz. Ya. Sigahnya, ya, di dalam Al-Qur'an sebagaimana surat An-Nahl 98, maka disimpulkan oleh para fuqaha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sigahnya di dalam hadis, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jemaah yang dirahmati Allah, isti'adzah kepada selain Allah itu hukumnya apa? Syirik, ya. Kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syaitan secara umum saya ringkaskan, ya. Syaitan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, terambil dari kata asy-syaitani. Artinya hurufnya itu shin, kemudian pa, kemudian nun, yang artinya adalah al-bu'du, jauh. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, gitu, ya. Makanya kadang-kadang, ya, sesuatu yang jauh dari kebaikan itu diistilahkan sebagai syaitan, ya. Ya. Kadang-kadang buat bercanda sama orang sekarang. Ya, sebaiknya kayaknya dijauhi, ya. Ya. Makanan disebut setan, gitu. Kayaknya perlu dijauhi. Makanan itu kan supaya kita barokah, ya, Pak. Makan supaya sehat, supaya kuat, supaya ibadahnya manfaat, kan gitu. Kadang-kadang dijauhi, karena penamaan-penamaan ya menggunakan kata syaitan, ya. Nampaknya kalau kita menginginkan lebih barokah, ya, termasuk harus kita perhatikan itu yang seperti itu, ya. Karena asyadmu itu artinya adalah al-bu'du, ya. Maka syaitan adalah sesuatu yang dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut makhluk tertentu sebagai syaitan, ya. Seperti al-kalbus aswad, ya. Kemudian Nabi SAW pernah mengomentari seseorang, ya, syaitanun yatba'u syaitanah. Ya, karena maksudnya tidak ada kebaikan di situ. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah diminta untuk menunggang kuda. Kudanya besar tinggi, ya. Dan ada liar, agak liar, ya. Kan kuda macam-macam, ya. Masya Allah kalau kita belajar juga di situ, macam-macam sekali ternyata, ya. Umar bin Khattab tentu sudah terbiasa untuk menunggang kuda Arab
yang memang digunakan untuk peperangan. Satu saat didatangkan kuda yang bukan kuda Arab, ya, tapi besar, ya, disifati sebagai tunggangan yang mungkin mewah. Kalau sekarang mobil bukan mobil yang mewah, ya. Tapi sifatnya ini susah dikendalikan dan kayaknya nggak nyaman gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menungganginya. Ya. Apa komentar beliau? Ya, komentar beliau ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari. Ma hamaltumuni illa ala syaitan. Kalian ini nggak ngasih tunggangan kepada diriku kecuali setan. Ya, susah dikendalikan. Ya. Nah, jin juga susah dikendalikan. Bohong kalau orang bisa mengendalikan jin. Mungkin dia yang terkendali cuma nggak tahu aja kan. Iya. Kalau yang bisa itu adalah Nabi Sulaiman. Makanya di dalam sebagian tafsir dikatakan tentara Nabi Sulaiman itu kenapa yang disebut dulu adalah jin? Karena yang lebih susah dikendalikan jin. Kan tentaranya ada jin, ada manusia. Yang disebut dulu jin kan susah dikendalikan. Kalau ini terkendali ya manusia terkendali. Ya subhanallah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 200 nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Ini juga sesuai dengan hadis, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ya ada nazgun dari syaitan, godaan dari syaitan itu maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian Allah sifatnya apa? Innahu sami'un alim. Tadi sighah dalam hadis dalam ta'awudz apa? A'udzu billahis sami'il alim. Sesuai kan? Insyaallah. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memulai kitabnya dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah permulaan dari apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti saya katakan di muka bahwa yang kuat Allah taala alam, ya, bahwa bismillah itu adalah ayatun tutla fi awwali kulli suratin lil fasli baina aswar fahiya ayatun minal Qur'an wa laysat ayatan min kulli surah. Jadi bismillah itu adalah ayat yang dibaca di awal setiap surat untuk menjadi pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bukan bagian dari surat tersebut, termasuk bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi bagian dari surat An-Naml. Iya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu surat kepada siapa? Bilqis atau Ratu Saba, ya. Bilqis itu Israiliyat, ya, nama Bilqis itu Israiliyat. Maksudnya di dalam Al-Quran nggak disebutkan Bilqis. Coba buka Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada Bilqis kan? Nggak ada, ya. Dia itu Ratu Saba, ya. Namanya Wallahu ta'ala alam, ya. Nggak ngerti. Cuma Israiliyat bilang itu namanya Bilqis. Ya sekedar nama nggak apa-apa buat mengingat-ingat kan? Ya, kan nggak mempengaruhi ibadah kita kan? Dia namanya Bilqis atau namanya yang lain mempengaruhi ibadah nggak? Ya. Ya sudah terlanjur namain anak Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, hukumnya nggak apa-apa. Ya. Ya. Kayak Qabil dan Habil. Ya. Di dalam Al-Quran ada nama Qabil dan Habil? Tidak. Di dalam hadis juga nggak disebutkan anak Adam. Ya. Ya, itu dari Israiliyat. Dan alhamdulillah kita jadi mudah. Qabil itu yang membunuh, Habil yang terbunuh. Kenapa kita mudah ingat? Ya, membunuh itu bahasa Arabnya apa? Qatala. Ini ko sama Qabil. Kalau nggak ingat-ingat gitu susah kadang-kadang ingat-ingat gitu, ya. Ya. Jadi boleh aja
dipakai masalah. Ya. Kita kembali kepada awal Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dibuka Al-Quran dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebesar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Permulaan yang begitu besar, ya, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang terbaik, para nabi, para al-anbiya, ya, ar-rusul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kata-kata ini, ya, segala sesuatu insya Allah akan menjadi baik. Ya. Kullu amrin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu abtar, artinya naqisul barakah, barokahnya berkurang. Ya. Hadisnya hadis dhaif, tetapi dipakai oleh para ulama karena maknanya ya memang seperti itu. Al-Quran saja dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi Sulaiman dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun maknanya, artinya saya akan membaca Al-Quran, ya, dengan memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang diantara nama-nama itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Kalau ngasih belum tentu saya. Kalau saya pasti ngasih kan? Ya itu kita kira-kira doang buat ngobrol begini. Ya karena itu terjemahan, ya terjemahan dan diusahakan untuk pas memang dengan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Dan di dalam bahasa Arab memang ada bedanya. Ya. Karena pada asalnya Al-Quran atau bahasa Arab itu bahkan tidak ada yang merupakan full pengulangan. Maksudnya full pengulangan itu nggak ada beda-bedanya gitu. Wah ini cuma bumbu bicara saja gitu, seni ngomong gitu, ya. Ya dalam bahasa Indonesia saya pikir, wallahu ta'ala alam, juga mestinya ada, ya. Tapi ada yang sifatnya susah kita bedakan, karena mungkin kesulitan kita melakukan asal maknanya apa kan gitu. Ya. Seperti pilah-pilih. Apa bedanya pilah sama pilih gitu kan? Ya pasti ada bedanya kan? Tapi kita jawabnya mungkin gak pasti karena tidak merujuk kepada kamusnya. Ya, pasti ada bedanya. Nah di dalam bahasa Arab, ya biasanya asalnya itu tidak ada pengulangan. Kalau dikatakan ya dengan kata yang berbeda, berarti setiap kata itu mempunyai makna yang berbeda pada asalnya. Bukan sama-sama saja itu seni bicara, bukan begitu. Pasti ada perbedaannya. Ar-Rahman ya, ada maksudnya, Ar-Rahim ada maksudnya. Ya. Tapi sebelum masuk ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jadi kita berlindung kepada Allah. Setelah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita mulai dengan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pemberi rahmat. Karena rahmat dinisbatkan kepada Ar-Rahman dan dinisbatkan kepada Ar-Rahim, ya, pemberi rahmat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti ini sampai kepada pertengahan Al-Fatihah tadi, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita memahami Allah dengan sebenar-benarnya, kita takut kepada Allah tetapi dengan takut yang benar. Demikian pula ketika kita memahami iblis yang sebenar-benarnya, takut gak sama iblis? Takut, khawatir, ya. Tapi kan kita berlindung kepada Allah, bukan takut kepada iblis kemudian waliyahulillah jatuh ke dalam peribadatan kepada iblis, kan gitu, ya. Tapi takut kepada iblis, tetap meminta perlindungan kepada pencipta iblis yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nah,
cuma dalam ta'awud itu ada rasa takut, ya, ada khawatiran. Ya. Ada orang nggak takut setan, ya nggak takut dalam hal apa? Kalau nggak takut dalam arti dia takut kepada Allah, ya benar. Ya. Tapi kalau dalam arti nggak takut sama setan karena dia memang berteman sama setan, ya boleh itu bilang kan gitu. Jadi teman setan kan pada akhirnya, kan gitu. Sedangkan setan tadi ada minal jin, ada minan nas, minal jinnati wan nas. Ya, artinya gabung kepada mereka sifat-sifatnya. Nah, ada rasa takut di dalam ta'awud, ketakutan kita. Ya. Setelah khauf, ketakutan ini kita dibawa kepada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raja. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah melindungi kita. Ya. Secara singkat demikian. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitabnya. Ya. Bismillah, ya. Dengan menyebut asma Allah. Ya. Tidak ada yang mempunyai nama ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sinilah, ya, asal segala sesuatu. Ya. Sedangkan Allah sendiri secara kata itu berasal dari kata al-ilah. Ilah itu apa? Sesembahan. Ya. Jadi makna Allah, ya, adalah, ya, zat yang disembah. Dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Makanya kalimat tauhid berbunyi apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika kita menyebut nama Allah, berarti kita sedang berupaya mendatangkan tauhid yang sebesar-besarnya. Ya. Setelah kita menyebut musuh manusia yang paling besar, yaitu iblis, kita berlindung kepada zat yang paling besar yang tidak ada, ya, yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan Bismillah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, ya, berasal dari kata al-ilah yang artinya adalah al-makhluk. Saya tidak akan bahas tata bahasanya. Kenapa dari al-ilah kemudian menjadi Allah? Kalau gitu kan kita belajar nahwu, ya, belajar tafsir. Ya, walaupun nahwu itu adalah bagian dari tafsir. Karena tafsir itu ada yang disebut dengan tafsir tahlili, ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tahlili itu memang kata per kata sesungguhnya, ya, tapi kan, ya, nggak semuanya bisa kita ikuti. Kita sendiri kalau baca tafsir tahlili itu, masya Allah, bahasa kita masih nggak nyambung. Ya, makanya untuk menjadi ulama tafsir itu luar biasa. Masya Allah. Ya. Ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Tematik itu artinya kita mau bicara apa? Kita mau bicara tentang manusia di dalam Al-Quran. Ya, kumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan. Kita mau bicara tentang hukum di dalam Al-Quran. Ya. Sebagian ulama mengkhususkan ayat-ayat hukum lebih dari 500 ayat, yang itu menjadi syarat minimal bagi seorang mujtahid. Nah, salah satunya adalah menguasai ayat-ayat hukum. Ya. Nah, itu tematik. Ya. Kita bicara apa? Teknologi di dalam Al-Quran, apakah ada? Ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, itu namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, tafsir tahlili itu ya memang satu persatu begitu. Nah, nanti kita campuran aja, ya. Campuran artinya
kondisional ya, apalagi kalau kita kembali kepada Aisarut Tawassul itu makna global gitu, makna global kemudian ya pelajaran yang kita ambil dari ayat tersebut misalnya. Tapi ya enggak main-main. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, seorang mufasir ya mengeluarkan satu ayat, mengeluarkan 60 faedah, 60 pelajaran dari satu ayat saja. Subhanallah. Ya, memang itu dari musta'inan billah. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir sampai segitu itu ya memang karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan mereka juga kemudian tidak berbangga gitu ya. Wah, luar biasa ilmunya itu enggak, Masya Allah ya. Memang ya mengawali dengan Al-Fatihah. Nah, Allah itu berasal dari Al-Ilah yang artinya adalah makhluk yang disembah ya. Cuma karena pemakaian kata di awal-awal istilahnya gitu, pemakaian bahasa, sehingga Allah ya itu menurut sebagian ulama tafsir yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah ya, aku membaca ya, minta tolong sama Allah gitu ya. Aku memulai minta tolong sama Allah ya. Di antara sifat Allah itu yang Allah sebutkan pertama kali adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan inilah Islam jemaah yang dirahmati ya. Kadang-kadang orang menggambarkan Islam ini berat, kadang-kadang orang menggambarkan Islam ini mengancam, kadang-kadang orang menggambarkan Islam ini membahayakan. Kata yang pertama di dalam Al-Quran ya, untuk memulai adalah Bismillahirrahmanirrahim, pengenalan terhadap Islam ya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim ya. Cuma Allah sebutkan Ar-Rahman itu mempunyai konsekuensi ya. Ar-Rahim yang mendapatkan rahmat dari Ar-Rahim itu juga ya ada konsekuensinya. Tapi Allah jelaskan bahwa pada asalnya ya agama Allah ini adalah agama yang penuh dengan kerahmatan ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan ya 99 rahmat Allah disimpan di hari kiamat, satu rahmat diberikan kepada ahli dunia, dan diantaranya adalah seekor induk binatang yang mengangkat kakinya karena takut akan menjatuhi anak. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara naluri ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Baik, Ar-Rahman jemaah yang dirahmati Allah ya. Itu di dalam bahasa Arab itu merupakan sirah yang mubalaghah. Mubalaghah itu ya mempunyai makna yang sangat besar ya, melebihi kadar standar ya. Sebagian ulama menjelaskan dengan kata yang singkat supaya kita tidak terlalu ya detail di sana. Apa penjelasan ulama dalam hal ini? Innar rahmana huwa rahmanud dunya wal akhirah wa innar rahima huwa rahimul akhirah. Rahman itu artinya yang memberikan kasih sayangnya ya. Tadi kita terjemahkan pengasih dan penyayang. Kita sebut yang memberikan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Jadi lebih luas Rahman ya. Di dunia ini yang mendapatkan kasih sayang Allah apakah hanya orang-orang yang beriman? Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, warzuq alahu minaz zamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduknya yang mempunyai sifat apa? Yang mempunyai sifat iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim
ya, ingin menyayangi orang-orang yang beriman, di antaranya adalah dengan menangguh rezeki mereka. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal ladzina kafaru fa umatti'uhum qalila. Adapun orang-orang yang kafir, maka aku berikan kepada mereka umatti'uhum qalila, pada waktu yang sebentar, yaitu dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia tetap saja, ya, tidak ada bedanya, ya. Bahkan kadang-kadang kita mendapatkan orang mukmin, orang yang beriman, orang muslim, secara zahir kebutuhan dunianya lebih susah daripada orang-orang kafir, ya. Bahkan yang banyak berkuasa adalah waliyadzubillah orang-orang kafir, ya. Kalau mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra, ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihimul qaul fadammarnahum tadmira. Apabila kami menghendaki kehancuran sebuah negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada kaum mutraf. Mutraf itu yang mempunyai apa namanya, keluasan sah. Dalam hal apa? Pasti dalam hal materi, dalam hal keduniaan. Ini yang disebut dalam mutraf, golongan mutraf, ya. Jadi yang mempengaruhi manusia itu kan ada golongan mutrafin, ya. Ada golongan al-muluk. Muluk itu para raja. Dalam Ratu Saba tadi, ketika Ratu Saba dapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Saba komentarnya kan ketika komunikasi sama rakyatnya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para raja itu kalau masuk suatu negeri itu bikin kerusakan aja. Maksudnya kalau yang tidak memegangi syariat, kan gitu, ya, bikin hancur lebur, bikin macam-macam, kan gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ulama. Tapi tiga-tiganya ini kalau dalam ketaatan kepada Allah, ya makmur semua dunia. Seperti yang dikumpulkan pada Nabi Sulaiman, kan gitu. Nabi Sulaiman itu ya raja, ya orang yang punya saat, ya nabi. Ya sudah, insya Allah, ya. Dunianya makmur luar biasa, ya. Baik, kita kembali kepada apa tadi? Mutraf tadi. Maka kami perintahkan kepada mereka untuk taat, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, tapi mereka berbuat fasik. Itu masalahnya, ya. Yang semestinya digunakan di jalan Allah digunakan, ya, untuk kefasikan, ya. Jadi tetap dikasih sama Allah orang-orang kafir juga, ya. Bahkan ya kadang-kadang secara zahir terlihat, ya memang di zaman Nabi juga begitu, ya. Di zaman Nabi, Umar bin Khattab nangis ketika Nabi bangun dari tidurnya, bekas tidurnya terlihat di punggung beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian Umar sempat berkata, ya, wahai Rasul, kita di atas kebenaran, sementara mereka orang Parsi, orang Romawi di atas kebatilan. Tapi mereka di dalam kondisi yang seperti, sedangkan engkau wahai Rasul dalam keadaan demikian. Rasul mengatakan, "Atarqa ya Umar an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, apakah engkau ridha mereka dapat itu di dunia tapi di akhirat enggak ada. Makanya Ar-Rahim itu adalah Rahimu al-akhirah. Jadi kalau Ar-Rahman itu Rahimud dunya wal akhirah, kalau Ar-Rahim itu Rahimu al-akhirah. Siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Orang-orang yang beriman saja. Ya, kalau nggak punya iman, mau seperti apa di dunia, tidak ada rahmat bagi mereka. Ya, karena sudah habis
habis waktunya, ya. Waktu ujiannya sudah habis, tinggal ada penilaian dan balasan. Ya. Nah, tentang balasan itu nanti ada maliki yaumiddin. Ya. Waktunya habis. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri ada waktu 1/4 jam untuk ya tanya jawab biasanya katanya. Tapi sebelum itu saya kasih globalnya sampai kepada maliki yaumiddin. Jadi tadi ada khauf dalam isti'adah, ada ketakutan, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Kemudian setelah itu ada rasa roja, harapan pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta. Alhamdulillah itu adalah pujian. Bedanya dengan al-madhu, ya, al-madhu itu juga pujian. Jadi kalau kita baca bahasa Arab, kemudian bahasa terjemahan, hamdu pujian, madhu pujian. Hurufnya juga dibalik saja. Kalau hamdu apa? Ha, mim, dal. Kalau madhu, mim, dal, ha. Kan gitu. Itu beda di dalam bahasa Arab. Kalau alhamdu itu pujian dengan cinta. Ya. Kita memuji karena kita suka, karena kita cinta, itu alhamdulillah. Tapi kalau al-madhu itu pujian walaupun kita nggak suka. Kadang-kadang para penyair di zaman dahulu itu muji-muji raja. Biar apa Pak? Biar dapat hadiah. Dia nggak suka sama raja itu, nggak suka, ya. Tetapi dia pakai syair, masya Allah syairnya. Supaya apa? Supaya dapat hadiah. Bukan karena cinta kepada raja tersebut. Ya. Dan kadang-kadang kita juga seperti itu kan, muji-muji orang gitu. Sebenarnya dalam hatinya gitu. Tapi keluar pujian kita gitu. Ya. Ya saya objektif aja lah katanya, objektif muji. Padahal nggak sedang dia sama. Saya muji kan, bisa aja. Ya. Tapi alhamdulillah bisa. Ya. Setelah pengakuan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, dengan sifat-sifatnya, ya, maka seorang memuji Allah itu memang Allah berhak. Maka orang yang memahami tentang kata ini, dia memuji kepada Allah memang dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, cinta itu dalam bahasa Arab apa? Al-mahabbah. Berarti sudah ada khauf, ketakutan. Kemudian ada raja, pengharapan. Kemudian ada mahabbah, yaitu rasa cinta. Kemudian nanti diulangi lagi juga ada, masya Allah, perkataan para ulama tafsir. Kenapa setelah Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, kemudian maliki yaumiddin lagi. Nanti kalau kita cerita tentang hari kiamat, ya pasti ada rasa takut lagi, ya, ada rasa takut lagi. Ya. Setelah semua itu, ya, setelah intinya ada tiga, ada rasa takut, khawatir, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah tiga unsur yang ada di dalam ibadah. Ibadah nggak akan sempurna kecuali ada tiga unsur ini. Ya. Baru setelah itu seorang hamba mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah setelah dipenuhi tadi, menyatakan dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah awal fi'lin dari seorang hamba. Ya. Perbuatan pertama dalam fisik, ya, setelah memuji, ya, setelah memuji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maka perbuatan pertama seorang hamba setelah menyadari semua itu adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan perintah pertama kali di dalam Al-Quran, perintah untuk apa Pak? Perintah pertama dalam Al-Quran,
perintah di dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? Saya juga nggak tahu. Banyak ya? Banyak sekali. Perintah yang pertama di dalam Al-Quran apa? Bacalah, ya, ayat yang pertama turun. Tapi dalam susunan Al-Quran, ya ayyuhan nasu u'budu, bukan gitu? Dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kalau kita baca, ya dari Bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, pertama kali perintah apa? Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia beribadah kepada Rabbakum, ya, Rabb kalian. Nah, ya jemaah yang dirahmati Allah, ya kita cukupkan, insyaallah ya. Akan separuh dari surat Al-Fatihah, insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barokahnya. Masih ada waktu, ya, seperti biasanya barangkali ada pertanyaan atau ada sharing dari jamaah sekalian. Ikhwan dan akhwat, kami persilakan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, kalau kita istilah seorang imam itu kadang membaca basmalah dijazikan dan ketika yang sirri. Ya. Alhamdulillah, ya. Tentang seorang imam yang membaca basmalah dengan sirriyah, ya, itu menjadi salah satu bukti. Saya lupa tadi saya mendatangkan 3 bukti, ya, bahwasanya Bismillah itu ayat tersendiri, ya. Itu adalah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Bismillah itu adalah ayat tersendiri, ya. Karena tidak ada faktor untuk membedakan kalau itu satu surat yang sebagian dibaca sirri, yang sebagian dibaca jahar. Kenapa saya katakan demikian? Karena diriwayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, ya, mereka tidak menjaharkan Bismillah, ya. Tapi apakah baca? Baca, ya. Apakah boleh membaca dengan jahar? Ya, boleh, ya. Apalagi kalau untuk mengajarkan dan menegaskan, ya. Kadang-kadang, wah itu imamnya nggak baca basmalah itu, ya, buktinya nggak terdengar. Karena kan ada yang berpendapat seperti itu. Kan sebenarnya mudah aja klarifikasi, kan. Pak Imam tadi baca Bismillah apa enggak? Kan pasti dia baca, gitu. Tapi kadang-kadang kita itu lebih senang asumsi, kan. Wah nggak terdengar basmalahnya, nggak baca Bismillah, nggak sah kita, nggak barokah. Padahal dia baca, ya. Bahkan Nabi SAW memang baca dengan sirri, ya. Tapi baca itu bukan batin, ya. Yang namanya baca itu melafadzkan, ya. Mungkin kalau sensitivitasnya mic ini besar sekali, kadang-kadang Imam Masjid Al-Haram itu kedengaran kan Bismillahnya, kan? Meskipun nggak selantang Alhamdulillahnya, kan gitu, ya. Saya sudah misalnya gitu, Bismillahnya kedengaran, ya. Ininya sensitif banget, ya. Ya. Kemudian setelah itu baru Alhamdulillah. Nah, yang namanya baca itu melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bukan, ya nggak ada surah mana, nggak ada lafaz itu, nggak baca dia. Nah, batin, dia benar batin, ya. Ya, namanya baca itu tetap melafadzkan. Sama kayak sebagian itu kalau masbuk, ya, masbuk setelah itu dia kan baca tetap. Misalnya maghrib rakaat kedua kan mestinya sunnahnya jahar apa sirri? Rakaat kedua jahar, kan? Ya. Tapi jaharnya kan nggak harus sekeras imam, ya? Itu sudah jahar, ya, sudah baca, sudah masuk, ya, jahar yang paling sedikit. Ya, tapi dia baca, ya, dia baca. Sama kadang-kadang kita Allahu Akbar itu takbir intikal gitu, ya tetap harus mengucapkan, ya, tetap harus mengucapkan. Jadi
wallahu taala alam, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sirri, Pak, ya. Tetapi sah boleh saja orang membaca dalam keadaan jahat, apalagi untuk taklim mengajarkan. Wallahu taala alam. Tadi dikatakan Fatihah itu bisa untuk meruqyah. Tata caranya itu seperti apa, Ustaz? Apa selama ini yang kita tahu itu dibacakan dalam air, kemudian airnya diminum, atau cukup dibacakan aja di depan orang yang kita ruqyah, atau bagaimana? Iya. Asal daripada dibolehkannya ruqyah dengan Al-Fatihah adalah kisah para sahabat. Ya. Ketika mereka dalam satu perjalanan, ya, ingin bertamu, ya, sama penduduk tersebut, ya, tidak dijamu. Qadar Allah, ya, pimpinan mereka dalam keadaan tersengat binatang. Kemudian mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa membacakan? Jadi masalah ruqyah itu memang sudah zaman dulu ada, ya. Makanya ada ruqyah syariah dan ada ruqyah yang ghairu syariah, ya. Bahkan mereka meminta seperti itu karena mereka paham bahwa ada penyakit yang bisa disembuhkan, ya, dengan doa, kan gitu. Ya, penyakit itu kan disembuhkan dengan doa, ya, dengan obat, ya, dan dengan doa, dan dua-duanya kembali kepada Allah, ya kan? Dua-duanya kembali kepada Allah. Obat walaupun obat yang paling baik kalau Allah nggak mengizinkan sembuh. Ada yang mengambil jalan pintas, ya, doa saja, ya, saya nggak usah berobat tapi doa saja. Secara hukum boleh? Boleh saja, ya, boleh saja. Ya. Orang itu sakit nggak mau berobat, kalau tidak mengeluh boleh, tapi kalau mengeluh ya berobat saja. Ya, kalau nggak mengeluh, ya. Jadi ada sebagian ulama itu at-taladud namanya, yang merasa nikmat dengan sakit itu, ya, syukur, sabar, gitu. Ya boleh, kalau nggak mengeluh. Tapi kalau mengeluh ya berobat aja, gitu. Ya. Nah, disembuhkan dengan ruqyah, dibaca Al-Fatihah, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Ketika kemudian disyaratkan, ya, saya mau bacakan, ya, tapi nanti ada makanan buat kamu. Mereka sedang kehilangan, sedang kehabisan makan. Ya. Disepakati dibacakan alhamdulillah semua. Ya. Berselisih para sahabat sampai kepada Rasul. Ya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memayidrika, annaha ruqyah. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau masih ada bagiannya saya mau. Artinya takrir dari Nabi SAW boleh begitu. Ya. Para ulama dalam hal ini menjelaskan, ya, setelah dibaca ditiupkan, ya, seperti kalau kita mau tidur, ya, ya, namanya tiup itu kadang-kadang ya ada sedikit keluar dari mulut kita, mungkin basah-basahnya gitu, ya. Ya. Adapun dengan air, Allah Ta'ala alam, dalam penjelasan ruqyah, kalau tidak salah Syekh bin Baz itu disebut masalah tersebut, ya. Jadi diminumkan air, ya. Setelah kita baca kemudian kita tiupkan di air tersebut, airnya diminumkan. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah membaca ayat Al-Quran sebagai ruqyah. Allah Ta'ala. Terakhir, ya. Katakan para sahabat kadang menghatamkan Al-Quran itu dalam satu rakaat. Kok dalam diri saya sendiri sulit untuk membayangkan bagaimana tata caranya. Soalnya saya membaca satu surah kecil masalah berpanjang sekali beberapa kali. Ya, kita kalau pergi ke pesantren tahfidz, Pak, pesantren tahfidz,
Kemudian mereka mau mendapatkan ijazah 30 juz. Ya. Banyak di pesantren-pesantren tersebut yang menerapkan sekali duduk 30 juz. Ya, jadi dari pagi sampai sore, ya, bahkan mungkin sampai malam. Itu seorang hafid ini membaca di hadapan muhafid itu benar-benar selesai 30 juz. Nah, kita bayangkan kalau jadi ada qiraah yang namanya hadar. Ya, hadar itu cepat, tapi tetap menjaga tajwid. Ya, artinya ya yang harusnya 2 itu misalnya A2 misalnya, maka dia pendekkan. Tapi itu diterapkan pada semua ayat. Ya, jangan 2-nya beda-beda antara sini dengan sana, enggak. Itu diterapkan pada semua ayat. Dan ini ma'ruf di kalangan mereka. Ya, kalau kita ketik ada YouTube gitu misalnya, qiraah hadr gitu, nanti akan ditunjukkan bagaimana cepatnya bacaan itu. Ya, tapi dia tetap menjaga. Nah, itu yang terjadi. Artinya kalau kita bicara mungkin dan tidak mungkin, maka jawabnya mungkin. Tapi yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Amr, ya, yang paling minimal itu berapa? 3. Bahkan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, da'ni astamti bi quwwati wa syababi. Wahai Rasul, biarkan aku dengan masa mudaku ini, dengan fisik kekuatanku ini, aku bisa mengatakan lebih cepat dari itu. Ini permintaan beliau. Kata Nabi SAW, Pak Ika adalah kalau harus maka salah satunya 3 hari. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, yang rajih di kalangan para ulama adalah 3 hari. Namun sebagian ulama kemudian mendudukkan riwayat yang 1 hari tadi, apakah dari sahabat Utsman atau yang lain. Itu sebagaimana sesungguhnya riwayat itu. Sebagian ulama mengatakan masih dalam kesimpulan, ya diteliti lagi riwayatnya apa benar Utsman menghatamkan dalam 1 malam. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizahullah taala, menyebutkan bahwa itu di antara karam yang diberikan kepada sebagian sahabat dan hanya pada waktu dan momen tertentu saja, tidak setiap saat. Nah, ini penjelasan para ulama. Ya, kita tetap perlu untuk sampai kepada, ya, berusaha sampai kepada derajat mahir tentunya. Mahir itu ya hafal dan lancar. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiram waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tau fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Ya. Yang mahir di dalam membaca Al-Quran itu bersama para malaikat Al-Kiram. Ya, pengertian mahir itu hafid dan bacaannya sudah pas, namanya ngomong gitu ya. Artinya dia di samping hafid ya, yang muratil, ya mujawid, ya. Kemudian lebih dari itu bahkan melaksanakan. Adapun yang membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqra'ul Quran, ya wa yatata, terbata-bata, ya. Susah gitu ya. Kadang-kadang ganti mushaf, ya, mushaf Indonesia, mushaf Pakistani, mushaf Madani, bingung kan kita sudah. Makanya di antara cara para penghafal Al-Quran, mereka nggak boleh ganti-ganti mushaf. Mushafnya itu yang dipakai sampai selesai, sampai khatam 30 juz saya ganti-ganti. Ya. Yang terbata-bata dan dia berat membacanya, kata Nabi SAW, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Ajrul qiraah wa ajrul masyaqqah. Pahala membaca dan pahala kesulitan membaca. Demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian cuma yang dirahmati Allah. Ya. Masih ada Pak, ya. Tambah Pak, satu Pak. Okay. Dalam kita mau melaksanakan salat membaca Al-Fatihah itu tidak cuma 1 kali Pak. Ya. Apakah membaca doa ta'awudz itu setiap
setiap rakaat atau pada rakaat yang pertama? Mohon penjelasan. Ya, boleh kedua-duanya. Kenapa boleh kedua-duanya? Ya, kembali kepada persepsi ulama. Apakah sholat itu satu kesatuan? Ya. Kalau merupakan satu kesatuan ibadah, maka ta'awud itu cukup sekali di awal. Atau apakah setiap rakaat itu dianggap sebagai satu ibadah yang sempurna? Ya. Kan sholat paling sedikit itu berapa rakaat, Pak? Satu. Sholat paling sedikit satu rakaat, kan? Nggak ada sholat setengah rakaat, nggak ada. Ya. Ya. Jadi sholat itu paling sedikit satu rakaat. Oleh karenanya ada ulama mengatakan bahwa satu rakaat itu sudah dianggap ibadah kamilah, sudah ibadah sempurna. Bagi yang mengatakan ibadah sempurna berarti ta'awudnya setiap rakaat. Bagi yang mengatakan satu sholat itu adalah satu kesatuan ibadah, maka cukup ta'awudnya di awal saja. Ya. Selama ini saya di awal saja. Wallahu ta'ala.